Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya Andi Silvan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing terkait penilaian skor GCG. Di mana kalau kita sering dengar GCG itu adalah singkatan dari Good Corporate Governance, yang artinya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Latar belakang dari munculnya GCG ini adalah karena banyaknya skandal terkait keuangan pada masa-masa yang lampau, sehingga dibutuhkan suatu penilaian terkait tata kelola perusahaan atau tata kelola organisasi. Excel yang saya share screen ini merupakan template untuk penilaian skor GCG, di mana aspek penilaian terdiri dari 6. Kalau kita mengacu kepada evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, implementasinya ada 6 aspek pokok. Yang pertama, komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara berkelanjutan. Yang kedua, pemegang saham dan RUPS. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Yang keempat, direksi. Yang kelima, pengungkapan informasi dan transparansi. Yang nomor 6, aspek lainnya. Di mana keenam aspek pokok ini disajikan pada masing-masing sheet yang terpisah seperti ini ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Menandakan bahwa nanti laporannya terdiri dari 6 bab. Di lembar kerja ini ada sheet yang rekap. Rekap ini artinya adalah untuk tabel skor akhir dari penilaian. Ada kolom nomor, ada kolom aspeknya, jumlah dokumen yang diminta. Jumlah dokumen yang diminta ini adalah berkaitan dengan per masing-masing sheet. Kita misalnya bab 1, komitmen, kita lihat di sini ada jumlah yang diminta atas dokumen. Kalau kita lihat di sini di kolom A, dia ada 23. Ini sudah saya rumuskan ya, secara otomatis ya. Di mana dasar penilaiannya adalah dokumen-dokumen, data ataupun laporan-laporan. Di mana ketika data atau laporan atau dokumen tersebut terpenuhi, berarti tata kelola bisa menunjukkan ke arah yang baik. GCG-nya terpenuhi. Namun terpenuhnya ini harus melalui perhitungan seperti ini. Nanti ada dokumen yang diminta, jumlah yang dapat dipenuhi dan tidak dipenuhi, ada progres pemenuhan, ada persentasenya, ada bobot skor, di mana nanti dari 6 aspek ini di-share sehingga jadi 100% totalnya. Ada juga kolom untuk skornya, ada capaian, ada kategori. Kategorinya ini adalah dari range seperti ini ya. Di atas 85 sangat baik, sampai dikurang sama dengan 50 tidak baik. Selanjutnya, angka di sini masih 0, menandakan bahwa kita belum melengkapi dokumen yang dipenuhi. Artinya, tidak dipenuhi masih sejumlah yang diminta. Yang diminta 310, belum dipenuhi 310 karena kita belum memenuhi satupun. Berarti progres masih 0, ya. Skor masih 0 ya, kategori masih tidak baik. Kita simulasikan misalnya di sheet komitmen. Ada kebutuhan data yang terkait penerapan GCG dari sisi komitmen. Ada GCG code, ada code of conduct, sampai pada laporan gratifikasi. Bagaimana skor ini bakal bergerak? Kita tentukan dulu nama dokumen yang kita punya, dicatat di kolom D. Penanggung jawabnya di kolom E, jika ada keterangan di kolom F. Ketika dokumen di kolom D kita bisa penuhi, kita tulis nama dokumennya, jangan lupa di sini kita pilih drop down-nya ada. Di sini misalnya ada juga. Dampaknya akan ke rekap. Sini bahwa ada 2 yang ada. Skornya bakal terhitung sendiri, capaiannya akan terhitung secara otomatis. Demikian juga misalnya kalau seluruh dokumen ada, misalnya dia akan merekap
23 karena semuanya ada. Berarti yang tidak dipenuhi 0, akhirnya terpenuhi semua. Skornya, ini skornya maksimal, sesuai bobot 7 dengan 7. Capaian 100% sangat baik. Selanjutnya, ketika kita masuk ke sheet berikutnya, di sini satuannya bobot. Skor, di sini bobot. Kita lanjut ke sheet RUPS. Cara perhitungannya tetap sama, namun dokumennya yang berbeda, karena disesuaikan menurut aspek pokok penilaian. Ketika RUPS dan pemegang saham, kebutuhan datanya dan dokumen di kolom B, tentunya juga hal-hal yang tersendiri yang berkaitan dengan RUPS dan pemegang saham. Ketika kita punya nama dokumennya, kita tulis di sini, kolom D. Penanggung jawabnya siapa, keterangannya jika ada. Ketika dokumennya kita sudah catat, berarti ada, kita bisa pilih ada. Ini juga bisa pilih ada. Untuk yang tidak ada, ya kita tidak bisa menulis nama dokumennya ya. Ini ada, sesuai yang kita punya. Kita jangan lupa centang yang ada, pilih yang ada. Karena ini merupakan proses penilaian, jadi kita harus tepat dokumen mana yang ada atau tidak. Untuk yang bab 2 RUPS, kita lihat di rekapnya. Berarti cara bacanya, dari aspek pemegang saham atau RUPS, jumlah dokumen diminta 39, dipenuhi yang ada 30, berarti yang tidak ada 9, progres pemenuhan 30, progres pemenuhan secara persennya 76,92%, dengan bobot pemegang saham Eropa itu 9%, skornya 6,923, capaian 76,923, kategorinya baik. Kalau contoh nomor 1, dia sangat baik, artinya dokumen yang diminta semua ada. Kalau yang di pemegang saham, capainya 76,923. Kita simulasikan yang lain, misalnya di sheet transparan misalnya. Kita juga bisa pilih yang ada di sini sesuai nama dokumen, ya. Pilih ada sini yang ada. Nah, ini kita coba lihat skornya seperti apa. Kita coba tulis dulu yang benar-benar ada, kita punya dokumennya, baru kita lihat ke sheet rekap. Di aspek penilaian transparan, ya, ada dokumen minta sejumlah 13, dipenuhi 7, berarti tidak dipenuhi ada 6, dengan progres pemenuhan 53,85%, bobot 9%, skornya 4,846, dengan capaian 53,846, kategorinya kurang baik karena hanya setengah lebih dari yang dibutuhkan. Kita coba yang sheet direksi misalnya. Kita coba misalnya ada ya, ada. Ini juga misalnya ada. Kita coba misalnya ada sampai sini gitu ya. Kita bisa lihat di rekap dari 149 dokumen yang diminta dipenuhi 73, progres pemenuhan 48,99, capaiannya 48,99, kategori tidak baik. Selanjutnya misalnya di sheet dekom. Kita coba perhitungan skornya. Misalnya hanya dipenuhi misalnya 1. Lihat di rekap, muncul 1, bahwa tidak baik. Karena capaiannya 1,205. Kita coba aspek lainnya misalnya. Ternyata aspek lainnya ada semua misalnya ya. Nah, ya. Kita lihat penilaian di rekapnya, aspek lainnya tidak dipenuhi 0 atau terpenuhi semua 100% dan sangat baik. Masing-masing aspek penilaian yang ada 6 ini sudah kita hitung capaiannya berdasarkan
realisasi pemenuhan data, dokumen, dan informasi tadi. Secara total capaiannya ya 41,339 ya, karena dari skornya ini ya dibandingkan dengan bobot. Selanjutnya kategorinya secara total karena dia 41,339, range-nya adalah di bawah 50, artinya tidak baik. Bahwa dapat disimpulkan penerapan GCG di perusahaan ternyata hanya mencapai skor 41,339 dengan kategori pemenuhan aspek GCG tidak baik. Demikian penjelasan singkat atas perhitungan skor GCG. Untuk teman-teman semua, kebutuhan data di sini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan dan sesuai laporan yang memang ada di perusahaan atau organisasinya. Nanti bisa disesuaikan di 6 sheet ini. Untuk sheet rekap ini sudah terformulasi dan aspek pokoknya bisa teman-teman tambahkan jika perlu ya. Apabila 6 ini masih kurang, yang jelas ini bisa membantu kita menilai sendiri sebelum misalnya kita memakai konsultan di akhir tahun, kita bisa menggunakan template Excel ini sebagai penilaian awal, sebagai self-assessment atau penilaian diri sendiri sebelum ada pemeriksaan dari konsultan independen. Demikian, sampai bertemu di materi-materi berikutnya.